Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Baik, sudah ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi ini kita mulai tahap baru ini dari generasi yang baru ya. Saya harapkan banyak. Kalau total generasi barunya berapa orang harusnya? Kalau total fullnya itu bisa 20 Pak. Bukan yang sudah masuk. Kalau yang masuk sekarang 13 tahun. Yang baru berapa orang? Yang baru 2 orang. Oh, yang baru cuma 2 orang. Ya sudah kalau gitu. Jadi gini, saya mulai dengan Al-Baqarah 30 ini sebetulnya ini ingin menunjukkan bahwa penciptaan manusia ya dimulai dari penciptaan Adam. Nah, ini sebetulnya sudah diskenarikan oleh Allah untuk kita itu memang sebagai khalifah di bumi ya, khalifah di bumi. Nah, sekarang kita lihat pengertian khalifah ya. Jadi di pengertian khalifah itu minimal ada 2 yang dipahami ya. Yang pertama tadi yang di dalam di dalam Al-Baqarah 30 sampai 32 tadi yang dibaca. Jadi khalifah itu berarti di situ adalah pengganti ya. Nah, kenapa di pengganti ini dari tafsir At-Tabari dikatakan pengganti? Karena sebelum Adam ya nanti ditugaskan manusia, ditugaskan di bumi, itu sebetulnya sudah ada makhluk yang tinggal di bumi ya, nah ini yang golongan dari golongan jin ya, golongan jin. Nah, kemudian dari golongan jin inilah kemudian nanti akan digantikan oleh manusia. Makanya khalifah pengganti, berarti manusia itu pengganti dari jin. Nah, pengganti dari jin itu, nah para malaikat itu sudah melihat kondisi, kelihatannya begitu ya, kalau dari tafsir dikatakan kondisi bahwa apa yang terjadi itu manusia, jin yang sebelumnya itu mungkin juga manusia punya karakter yang hampir mirip ya. Makanya malaikat menyatakan kenapa bukan mereka yang menjadi khalifah, tetapi kenapa jin. Nah, gitu ya. Nah, untuk membuktikan itu kemudian Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku lebih mengetahui daripada engkau ya, yang yang aku mengetahui yang engkau tidak ketahui, kata Allah. Nah, sehingga dalam kaitan ini Allah kemudian membuktikan bahwa Allah itu lebih mengetahui ketika Allah berfirman mu'allama adama asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Nah, Allah menyampaikan wa'allama, mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha. Nah, ini asma'a kullaha ini semua nama-nama. Nah, semua nama-nama ini ada menafsirkan ya semua nama gitu ya. Termasuk adalah nama-nama Allah ya, termasuk nama-nama Allah, dan kemudian juga mungkin nama-nama yang lain ya, benda-benda dan segala macam. Nah, jadi konsep bahwa mengenalkan Allah dan alam dan ciptaannya itu sejak zaman Nabi Adam ketika masih ada di alam yang awal-awal penciptaan itu ya. Wa'allama Adama asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Tidak hanya Adam tetapi juga malaikat juga ikut ya,
ikut. Nah setelah itu Allah meminta, kan hadir bersama ya, Adam dan para malaikat hadir. Nah, kemudian Allah meminta para malaikat untuk menjelaskan apa yang telah diajarkan tadi ya. Tapi kemudian para malaikat tidak bisa menjelaskan, mengatakan subhana ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Jadi ternyata malaikat tidak mampu, karena malaikat itu biasanya tugasnya cuma satu ya. Misalnya kalau mencabut nyawa ya cuma mencabut nyawa saja ya. Kalau bagi rezeki ya cuma bagi rezeki. Nah begitu diberikan sesuatu yang term yang banyak, nah, mereka bingung. Tidak seperti itu tugasnya malaikat. Nah oleh sebab itu memang Allah ingin membuktikan bahwa aku lebih mengetahui untuk tugas di bumi ini adalah manusia yang lebih cocok, bukan malaikat gitu ya. Makanya mengatakan subhana. Nah kalau ada subhana ya subhana ya, kalau kita sujud juga subhana rabbiyal a'la, ruku subhana rabbiyal azim. Tujuannya itu adalah jadi tadi kan malaikat itu bertanya ya, bukan komplain, kelihatannya bertanya kepada Allah, kenapa manusia begitu ya yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah bukti tadi ya, bukti bahwa malaikat tidak bisa. Nah kemudian Adam diminta, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Nah sekarang Adam diminta justru menerangkan kepada malaikat ya tentang asma-asma tadi. Ya, falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi Allah telah membuktikan bahwa Adam mengetahui dan Allah lebih mengetahui dari apa yang mereka sampaikan secara real maupun yang ada di dalam hati gitu ya. Nah itu pengertian yang pertama sebagai pengganti. Nah oleh sebab itu nanti kan yang tadinya bangsa jin ya, nah bangsa jin ini nanti kelihatannya iblis ini termasuk dari bangsa ini, nanti akan ada problem di situ ya kan ketika akan digantikan itu nanti itu ya. Nah kemudian yang pengertian yang kedua nanti ikut mengatur bumi. Nah ini diambil dari Khalifah fil ard itu pada surat Sot ayat surat ayat 26, coba dicek surat Sot 38 ayat 26. Betul enggak itu saya berikan. Surat 38. Itu perintah kepada Nabi Daud ya, disampaikan untuk Nabi Daud. Ya coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya, jadi di sini makna khalifah yang kedua ya. Jadi khalifah kedua itu berarti berperan untuk ikut mengatur kehidupan di bumi. Nah,
Oleh sebab itu maka banyak yang terus kemudian menerjemahkan itu sebagai pemimpin, ya, pemimpin. Yang jelas mengatur. Nah, tapi mengaturnya tidak hanya mengatur semaunya, tetapi mengatur mengikuti kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu khalifah dan sebagai hamba, ya, sebagai hamba, sebagai abdi, sebagai ibad, ya, sebagai hamba Allah ini tidak bisa dilepaskan. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak bisa dilepaskan. Jadi tugasnya sebagai khalifah tidak lepas dari mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi hanya itu tugasnya. Nah, salah satu kuncinya kalau kita sebagai pemimpin, ya, tadi adil, hukumilah secara adil di dalam ini. Nah, ini kunci kehidupan kita itu. Jadi tadi kita menggantikan peran itu apa namanya? Jin yang ketika itu menjadi penguasa di bumi begitu. Ya, kita tidak tahu apakah itu zaman dinosaurus atau zaman apa gitu ya, ketika periode-periode itu. Nah, setelah itu, nah periode berikutnya, periode manusia itulah nanti, nah, di dalam ayat-ayat berikutnya nanti kita ketahui bahwa Allah menurunkan aturan. Nah, aturan-aturan itulah nanti yang diturunkan melalui para rasulnya. Ya, silakan diteruskan lanjutan yang bacaannya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'kum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam akun lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu inna iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi yang bagian awal tadi sudah saya terangkan ya. Kita sampai di ketika iblis dan para malaikat diminta sujud, ya. Para malaikat di dalam kalimatnya di sini adalah wa idh qulna lil malaikati isjudu, diminta malaikat sujud. Iblis ada di dalam kelompok itu. Nah, para malaikat sujud kecuali ila iblis, aba wastakbar, ya. Dulu pernah saya terangkannya, aba itu apa? Aba, ya mengabaikan, aba ya dia tidak mau. Jadi wastakbar, takabur, ya, menyombongkan diri. Nah, takabur ini cirinya dua, ya, cirinya dua. Satu, ya, dia merasa lebih tinggi, ya, merasa lebih tinggi. Nah,
ada merasa dirinya lebih tinggi. Terus yang kedua adalah melawan kebenaran. Ya, kebenaran itu dilanggar oleh dia. Nah, yang disebut kebenaran di sini adalah perintah Allah. Jadi perintah Allah senantiasa benar. Al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi tidak ada sesuatu yang salah dari Allah karena Allah Maha Kuasa. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah adalah ya harus dijalani. Ya, nah, jadi dua contoh itu. Abah wastakbar. Makanya dikatakan makana minal kafirin. Di kelompok kafir. Nah, kemudian ya kalau perintah kepada Adam ya. Tadi sudah sampai Adam yang dibaca ya. Untuk tinggal ya. Ya Adamus kun. Kun itu dari kata sakana. Ya Adamus kun, sakana. Sakana itu apa? Sakinah. Nah, sebenarnya sakinah. Sakana itu apa? Tenang ya. Jadi di surga itu ya, kehidupannya tenang. Jadi ya Adam ya bersama Hawa gitu ya nanti ya. Nah, tinggallah dengan tenang di surga. Tapi dikatakan hanya satu pantangannya. Wala taqraba hadhis sajaroh. Ya, jangan dekati pohon gitu ya. Kalau di sini tidak dijelaskan pohon, nanti di cerita Israiliyah dikatakan pohonnya khuldi ya, buah khuldi ya. Nah, sebetulnya begini, kalau Allah punya larangan, maka sebetulnya kuncinya jangan dekati. Nah, kalau jangan dekati itu proteksi untuk melanggar ya. Jadi kalau kita mengantisipasi, kalau sekarang kita ada yang hal-hal yang haram ya. Yang haram ini jangan sampai untuk jangan sampai melanggarnya, maka jangan dekati. Ya, kuncinya di situ. Ini bagian daripada cara untuk menghindari agar tidak ini. Nah, sehingga iblis tadi tidak mau sujud, maka dihukumi sebagai kafir. Tetapi kalau Adam nanti salah, tapi kesalahan Adam berbeda dengan kesalahan iblis. Kalau kesalahan iblis itu dengan niat ya, dengan maksud memang melanggar karena dia aba wastakbar. Tapi kalau kesalahan Adam ya nanti ketika dia sampai mendekati pohon, apalagi makan buahnya, maka dikatakan di sini wa azzalahuma syaitanu. Jadi zala dulu pernah saya terangkan ya. Jadi dosa yang paling ringan ini zala itu apa? Kalau di sini diterjemahkan dengan apa tadi? Diterjemahkan apa zala tadi? Kalau di sini tergelincir ya, kalau di situ apa? Ya. Apa di situ terjemahannya? Fa'azalahu ma syaitanan. Jadi kalau di sini diterjemahkan tergelincir. Jadi kalau tergelincir ini terpleset itu dengan maksud atau tidak? Tidak dengan maksud. Nah, itu pun sudah termasuk dihukumi salah ya. Zala itu fa'azalahu ma syaitanu anha. Ya, nanti dihukum. Nah, itu bedanya kesalahan Adam dan kesalahan iblis. Kalau kesalahan iblis itu dengan maksud itikadnya sendiri ya. Dengan maksud, kalau dengan dibedakan dengan Adam salah karena zalla, karena tidak dengan maksud tetapi karena akibat godaan. Nah, manusia itu juga harus berhati-hati karena zalla saja yang tidak disengaja kalau dia lakukan ya berarti hukumnya salah ya di sini. Oke, terus dilanjutkan ayatnya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya, baik ya. Ya, artinya lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sempat waktu yang ditentukan. Kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Jadi tadi sudah ditekannya zalah. Jadi kalau tadi saya dengar dari yang dibaca, jadi memperdayakan tadi ya zalah. Jadi tapi kalau di dalam arti bahasanya zalah itu kesalahan yang tidak disengaja, tapi akibat. Nah, kalau tadi akibat dari pengaruh godaan setan ya, godaan setan sehingga. Nah, setan itu bukan makhluk ya. Setan itu adalah sifat ya. Jadi nah, sehingga makanya ada di dalam surat An-Nas minal jinnati wan nas ya. Jadi setan itu bisa berwujud manusia. Nah, sehingga kita kalau membaca ada setan ya, termasuk kita harus introspeksi, jangan kita termasuk golongan yang mempunyai perilaku seperti apa yang di dalam Al-Quran disebut sebagai setan, karena setan itu minal jinnati wan nas. Nah, di sini setelah melakukan zallah tadi, terpleset akibat digoda, Allah masih bisa memaafkan ya, masih bisa memaafkan. Malah dikatakan Allah justru memberitahu cara untuk menghapus atau mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, dikatakan ini bertalaqo. Kalau di ngaji-ngaji di surah itu kan ada talaki ya. Nah ini sama talak. Watalaku adamu min rabbih. Jadi mendapatkan talaki dari Allah langsung, cara bagaimana untuk menghapus kesalahannya tadi. Masih hafal doa Nabi Adam? Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu. Jadi penyesalan bahwa dia melakukan perbuatan yang zalim ya, perbuatan yang zalim, perbuatan salah. Nah, kemudian ada fala takunanna minal khasirin. Kalau tidak mendapatkan maaf dari Allah, maka akan mendapatkan khasirin. Nah, khasirinnya, ruginya karena apa? Nah, ruginya ini adalah kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka tercatat sebagai sesuatu yang salah ya, sebagai perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kalau perbuatan-perbuatan dosa banyak manusia, maka di sayyi'ah ya, perbuatan-perbuatan dicatat sebagai sayyi'ah, nanti akan dibandingkan dengan hasanahnya, perbuatan-perbuatan baiknya. Nah, kalau perbuatan sayyi'ahnya lebih banyak, khosirinnya dia tidak akan bisa masuk surga lagi. Nah, kan dia sudah diusir ya. Di wakul nabi itu ya. Jadi pergilah kamu dari sini. Kemudian dikatakan, nah dikatakan kan bermusuhan ya, aduun. Berarti di situ adalah yang diusir tidak hanya Adam, tetapi juga jinnya, ya. Jadi kelompok jinnya diusir, Adam juga. Nah, terus kemudian di ayat yang berikutnya kulnah bitu minha jami'an. Jadi dua-duanya, semuanya disuruh pergi. Nah, kemudian barang siapa yang mengikuti hudan dari Allah, hudannya dari mana nanti?
dari Allah melalui malaikat Jibril ya, datang kepada para nabi dan rasul ya, datang kepada para nabi dan rasul. Nah, disitulah terjadi hukum siapa yang mengikuti rasul ya, hukum-hukum Allah yang diturunkan melalui rasul, yaitu hukum-hukum kalau kita agama ya sekarang ya, agama ya, semua nabi yang diturunkan adalah membawa misi Islam. Nah, seperti yang tidak mengikuti maka akan mendapatkan azab neraka, sedangkan yang mengikuti akan kembali ke surga. Kira-kira itu permainan yang dibuat oleh Allah ya di dunia ini. Oke, sekarang dilanjutkan ke surat Al-Isra ya. Tadi sudah habis yang Al-Baqarah sudah ya. Sekarang di Al-Isra. Surat 17. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang engkau kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Ya, baik ya. Jadi ini nyambung yang tadi ya. Kan tadi iblis aba wastakbar. Nah, di sini dijelaskan aba wastakbarnya karena apa? Nah, di sini dikatakan qala asjudu liman khalaqtatina. Apakah aku harus bersujud kepada yang sesuatu yang kau ciptakan dari tanah? Nah, kenapa dia menyatakan seperti itu? Karena dia merasa lebih tinggi karena diciptakan dari api. Ya, dia menganggap, nah begini. Ini yang dikatakan sebagai zon. Ya, zon itu persepsi. Jadi persepsi itu, ya,
nanti kalau dibaca di surat Yunus, persepsi itu bukan sesuatu kebenaran, ya. Tidak, bukan. Kalau kita punya persepsi itu bukan sesuatu kebenaran. Persepsi itu harus punya dasar, ya. Kalau persepsi pribadi, ya, persepsi itu zon sifatnya. Ini persepsi sendiri itu tanpa ilmu itu tidak betul, ya, tidak betul. Oleh sebab itu maka persepsinya dia mengatakan bahwa api lebih baik dari tanah. Nah, ini persepsi subjektif, ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat apa sih kelebihan manusia dibandingkan malaikat, dibanding jin, apa kelebihannya? Jadi manusia itu, tanah itu kan fisik, ya. Nah, yang menyebabkan manusia mulia apanya? Sebelum jadi akal, ya. Sebelum jadi akal, kalau di surat As-Sajdah yang kemarin yang dulu pernah kita bahas itu, jadi kemuliaan manusia itu bukan dari fisiknya, tapi akibat dari ruhnya, ya, akibat dari ruhnya. Nah, ini yang mereka tidak pahami. Sama dengan kita, sama, ya. Ketika meninggal, ruhnya pergi, maka jasad itu ya begitu, ya, dikuburkan kembali ke tanah, ya, dikembalikan ke tanah. Jadi sebetulnya kemuliaan manusia itu bukan pada jasadnya, sedangkan persepsi iblis tadi cenderung kepada sebagai ciptaan dari tanah. Itu yang tidak dia. Jadi hanya membedakan antara tanah dan api, ya. Padahal yang menjadikan manusia mulia adalah ruhnya. Nah, tapi ruh ini agar mempunyai nilai tinggi, ya, punya performance yang tinggi. Nah, kalau tadi di ayat yang Al-Baqarah tadi, apa yang membuat manusia bisa mempunyai performance tinggi? Enggak, kalau di dalam itu, kalau menurut itu tahap keduanya. Yang pertama adalah wa'allama adama asma'akuna. Apa berarti? Mengajarkan nama-nama. Allama, ya, bisa belajar, ya, bisa belajar. Jadi belajar itu bagian yang bisa meninggikan manusia. Jadi mampu untuk belajar. Nah, itulah kemampuan kita di dalam akal, ya, akal. Jadi manusia itu nanti kemampuannya, jadi dia bisa menangkap informasi, ya, menangkap. Nah, ini sudah sering saya sampaikan, ini sekilas saya sampaikan, mungkin buat yang baru, ya. Kan menangkap informasi di sudur, ya. Terus kemudian setelah itu dari sudur itu, di dalam sudur itu ada hawa nafsu dan ada hati, ya, ada sistem hati, ya. Ya. Jadi kalau dia masuk hawa nafsu, maka dia menjadi kayak iblis tadi, ya, iblis tadi. Jadi persepsi dirinya muncul, bukan kebenaran, ya, bukan kebenaran. Tapi kalau masuk qalb, nah beda. Nah, sehingga kalau kita mau benar, informasi yang masuk ini tidak boleh masuk ke hawa nafsu. Kalau masuk hawa nafsu, maka kepentingannya adalah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan diri sendiri, kelompoknya dan segala macam, ya. Nah, sama ini mungkin kalau kita nanti adik-adik kalau jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Nah, itu kalau ada informasi masuk, itu jangan dipersepsikan untuk dirinya sendiri, untuk karena jabatan itu amanah, ya. Kalau amanah itu berarti untuk kepentingan siapa? Rakyat. Ya, untuk rakyat. Kalau kita sebagai anggota DPR, sebagai bupati, sebagai wali kota, gubernur, gitu, ya, presiden, menteri. Jadi kalau kita mendapatkan amanah, tidak boleh dipersepsikan dirinya sendiri. Nah, gitu, ya. Jadi rumusnya itu, kalau kita mendapatkan informasi, jangan masuk. Kalau diri sendiri berarti dia masuk ke hawa nafsu. Kalau masuk ke dalam hati, nah, hati itu naik turun, ya, masih belum stabil. Nah, kalau sudah diendapkan lagi, nah, ilmu, nah, tadi kita kan belajar, ya, wa'allama adama. Jadi belajar termasuk adalah nama-nama Allah, belajar kekuasaan Allah. Nama-nama Allah inilah sebetulnya mengetahui
tadi kita belum sampai itu ya. Jadi nama-nama Allah itu kan melihat kekuasaan Allah, kebaikan Allah, kebijaksanaan Allah, pengetahuan, kemaha pengetahuan Allah. Nah, sehingga dengan itu nanti dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk ya, asma tadi ya, baik dan buruk, salah dan benar. Nah, itu berdasarkan itu. Jadi ini periode awal ini mengenalkan salah dan benar. Yang salah itu bukan berasal dari Allah, yang benar berasal dari Allah. Iblis tadi menentang berdasarkan persepsinya sendiri salah gitu ya. Nah, sedangkan Allah membuat sistem aturan itu sebetulnya untuk kebaikan. Ya, makanya asma kullaha itu adalah kebaikan-kebaikan berdasarkan dari dengan iradah Allah yang sangat banyak ya. Nah, oleh sebab itu maka pelajaran yang pertama ini bahwa iblis mempunyai persepsi hanya dari segi fisik ya. Nah, terus kemudian dia juga mengatakan qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Nah, dia dengan kesalahannya ini bukan meminta maaf tapi justru ingin membalas dendam ya. Nah, ini kesalahan kedua. Jadi kesalahan pertama tadi adalah ini sama dengan pattern kesalahan. Jadi kesalahan pertama itu patternnya persepsi ya. Persepsi muncul dari hawa nafsu. Terus kesalahan kedua ada hasad ya, ada dengki. Jadi dia justru ingin membalas dendam. Nah, dia mengatakan kepada Allah untuk ditunjukkan ya, apakah ini kelebihannya Adam yang engkau lebihkan atas aku gitu ya. Terus kemudian dia mengatakan la'ahdinakanna, dia berjanji maka dia akan menyesatkan ya, keturunan Adam, duriyatahu, akan menyesatkan keturunan, menggoda keturunan Adam ya, illa qalila. Nah, illa qalila ini menjadi pembahasan nanti ya, kecuali yang kecil. Jadi illa qalila berarti yang tersesat banyak atau sedikit di sini dalam bahasa targetnya iblis? Banyak ya, targetnya banyak ya, Nah, sehingga ini kesalahan kedua tadi persepsi, yang kedua adalah dengki ya, iri, balas dendam ya, nah, sifat keburukan. Nah, jadi ya adik-adik juga harus tahu ya, kalau misalnya ada sesuatu informasi yang tidak cocok dengan kita cari kebenarannya. Jangan persepsinya kemudian dibesarkan, hawa nafsunya dibesarkan tanpa mengecek kebenaran, sehingga menimbulkan tadi iri, dendam. Nanti pada saat kesalahan manusia pertama, akibat ini juga sama ya. Jadi ketika kasusnya Habil dan Qabil ya, ya. Jadi Qabil berbuat kesalahan juga akibat ini ya, akibat iri ini. Jadi itu pattern kesalahan. Jadi satu tadi akibat azan, kedua akibat dengki ya. Karam ta'ala ya, lain akhtan la ahtinakanna duriyatahu illa qalila. Nah, terus kemudian ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak mendapatkan izin dari Allah. Nah, ini menjadi masalah ya, menjadi masalah manusia. Dia ingin menyesatkan, tapi oleh Allah diizinkan ya. Dikatakan qalat hab itu diizin ya, pemberian izin, qalat hab ya. Kemudian faman tabi'aka minhum, barang siapa yang mengikuti mereka yang mengikuti engkau ya, faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'am maghfura. Nah, jadi yang diancam
pakai kum, berarti yang dianjab kum ini siapa? Manusia dan jinnya, ya, manusia dan jin. Jadi, nah tadi di surat Al-Baqarah sudah dikatakan aduun. Jadi kalian itu musuh. Nah musuhnya itu sudah ditunjukkan sekarang ya. Musuhnya di dalam surat Al-Isra ditunjukkan bahwa musuhnya itu adalah musuh manusia, itu adalah berbentuk jin dulu awalnya, tapi jin mempengaruhi manusia, nanti dia membawa laskarnya itu untuk manusia yang tergoda untuk menjadi musuh manusia yang lain ya, jadi musuh. Jadi diizinkan oleh, nah dikarenakan jaza hukum jazaa'am maufuro, jadi akan diberikan balasan yang setimpal dengan kesalahannya ya, dengan kesalahannya. Nah ini berarti problemnya kan begini ya, kalau kita menghadapi orang yang masih kelihatan itu lebih mudah ya. Nah yang menjadi masalah itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Nah, nanti di apa namanya, di ayat lain, nah, bagaimana cara mereka menggoda. Nah, dikatakan cara mereka menggoda itu adalah dari depan, dari kanan, dari kiri, dan dari belakang. Apa itu yang godaan dari depan? Godaan dari depan itu memunculkan keraguan terhadap masa depan, ya, kondisi-kondisi yang akan datang. Apa itu yang masa depan yang diragukan? Hari kiamat dan hari keadaan hari akhir, ya. Surga, neraka itu diragukan, ya. Kita digoda agar ragu terhadap adanya hari kiamat, hari akhir, ya, surga, neraka, termasuk hari hisab, ya. Itu dibuat ragu. Kalau tidak dibuat ragu, seperti ucapan Bani Israel, ya, kalau toh nanti disiksa cuma sebentar gitu ya, nanti setelah itu akan dikembalikan ke surga. Nah itu adalah godaan dari depan. Kalau godaan dari kanan, ya, godaan dari kanan itu simbol dari kebaikan, ya. Jadi godaan dari kanan itu para iblis dan laskarnya tadi menggoda manusia agar, nah ini kita harus perhatikan ya, pertama kali itu menunda-nunda, ya, malas untuk melakukan kebaikan, ya, malas, ya, memulai itu malas, ya, menunda-nunda. Nah kalau sesudah malas menunda-nunda, lama-lama wah udah nggak dilakukan, ya sudahlah, sudah kelewat, nah begitu ya, itu. Nah kalau sudah kelewat tidak dilakukan, nah terus kemudian lama-lama sudahlah, ini tanggung gitu ya. Nah lama-lama jauh. Kalau dia sudah terus sampai mengatakan begini, tidak dikerjakan tidak apa-apa perintah Allah, kembali lagi kepada kafir. Nah seperti iblis tadi, ketika diperintah dia tidak mau sujud diperintah. Nah itu kalau itu hukumnya kafir. Kalau sudah mengatakan tidak dikerjakan tidak apa-apa, sama dengan iblis tadi. Nah sehingga kita tidak boleh melakukan begitu ya. Kalau tidak bisa melakukan, kita jangan sampai mengatakan itu tidak apa-apa dilanggar. Kalau tidak apa-apa dilanggar sama dengan kesalahan iblis, ya, sangat. Ini paling penting. Itu makanya dikatakan kesalahan yang menyebabkan dia kufur, ya, menyebabkan dia kafir. Nah, oleh sebab itu kalau tidak bisa melakukan itu, kita hanya beristighfar, ya. Saya belum bisa melakukan dan kita memohon maaf. Tapi kalau kita sampai menyatakan tidak apa-apa dilanggar, itu sudah hukumnya kufur, ya. Itu yang dari kanan. Kemudian yang dari kiri. Nah, yang dari kiri ini sebaliknya. Kalau yang tadi kebaikan, yang dari kiri keburukan. Keburukan itu di-image-kan, diberikan image seperti sesuatu yang baik, ya. Jadi didorong untuk melakukan keburukan oleh iblis, ya, oleh setan, dari sifat-sifat. Jadi kalau sudah melakukan begitu, maka kalau dari kanan dan dari kiri datang, ini berat itu ya.
Jadi yang di sini dimalas-malesin, di sini didorong untuk kebaikan ya, keburukan. Nah ini yang berat ya. Jadi yang buruk ini didorong-dorong. Kalau di dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah menjelaskan begini. Kita itu menuju Allah, hidup itu seperti menuju Allah itu di dalam satu koridor. Dulu pernah saya sampaikan ya, menuju koridor. Nah dari koridor ini ada pintu-pintu. Nah pintu-pintu itu nanti ada yang mengajak melambai-lambai, tangan melambai-lambai untuk mengajak kita ya. Nah mengajak untuk kepada keburukan. Nah keburukan ini harus dilawan ya. Kalau dia tidak dilawan, ya kita masuk ke dalamnya, ya berarti masuk ke dalam kesalahan. Jadi tugas kita itu tadi tetap berjalan di jalan yang benar ya. Nah kekuatan untuk agar kita tetap di jalan yang benar namanya apa? Sabar ya. Jadi kalau kita bisa begitu, itulah namanya sabar. Makanya kalau sambutan malaikat kan gitu ya, salamun alaikum bima sabartum ya, wa ni'ma uqbadar ya. Jadi kita sabar, jadi artinya kita tetap ada di jalan yang lurus ya. Itu godaan dari sebelah kiri. Terus kemudian ada godaan dari sebelah belakang. Apa itu godaan sebelah belakang? Nah kalau kita mau maju, ditahan. Nah ya, tidak boleh maju ya, tidak boleh kita mengharapkan akhirat, tidak boleh mengharapkan kebaikan hari hisab. Jadi apa yang digodakan oleh dia? Dunia ya, dunia. Jadi dianggap bahwa dunia ini adalah kesenangan ya, yang seolah-olah hidup selamanya di dunia ya. Nah itu banyak kalau kita lihat, kalau orang-orang sudah tergiur sama dunia, seperti segalanya ya. Ini sebetulnya tidak terlalu. Jadi kalau kita rasakan godaan tadi, depan, belakang, kiri, kanan, nah ini banyak ya kita merasakan. Kalau kita sedang bekerja, ada azan gitu, tanggunglah kerjain dulu ya gini ya. Itu berarti sebelah kanan gitu ya. Ya kalau yang hari akhir itu kan ini nantilah kalau sudah tua baru insaf. Nah ini juga melalaikan gitu. Tapi tidak ada yang dari atas ya, godaan setan tidak ada yang dari atas, karena yang dari atas adalah dari Allah, hubungan. Oleh sebab itu nanti kuncinya untuk kiri kanan depan belakang itu adalah kita bertumpuknya dari atas ya, dari Allah. Oke, itu ayatnya tadi. Terus kemudian tidak berhenti sampai di situ ya. Terus nanti Allah masih meneruskan, wastafziz man istata'ta minhum. Wastafziz. Allah mempersilahkan goda dia. Ya, goda dia. Wa man istata'tu minhum bis sautik. Goda dengan suara. Bisautik, dengan suara. Nah, suara kalau dari jin ini yang disebut dengan waswas ya, ini yang disebut dengan waswas. Nah tapi kalau jin itu sudah bisa mempengaruhi orang ya, setan sudah mempengaruhi orang, dan orangnya itu suaranya sudah suara manusia ya. Tapi kalau masih suaranya jin, menimbulkan waswas. Waswas itu menimbulkan keraguan ya, menimbulkan keraguan. Ya tadi kalau ada azan gitu ya, ini mending sholat atau mending teruskan itu ya, menimbulkan keraguan, was-was. Jadi intinya subhat. Kalau subhatnya sudah masuk, dia tarik lagi nanti ya, tarik lagi ya ke arah kiri lagi, Nanti seolah-olah yang lebih penting itu yang meninggalkan itu. Nah begitu ya, itu mulai dari was-was. Nah ini bisautik ya, bisautik. Nah nanti setelah bisautik, nah kemudian wa ajlid alaihim bi khailik ya, wa rajilik. Bi khailik itu dengan senjata ya. Kalau itu kan khail itu kan kuda ya, berkuda. Kalau di dalam tafsir yang modern dikatakan itu, kalau itu dikatakan dengan senjata, dengan kuda itu adalah sesuatu yang bisa mengejar musuh dengan cepat ya.
Nah, kalau dengan sekarang dari cepat dari jarak jauh. Nah, dari jarak jauh dengan senjata juga ya, senjata. Nah, senjata yang paling canggih sekarang apa? Godaan yang paling canggih. Smart. Ya ini HP ini, HP ini godaan setan yang paling canggih ini. Ya, khailiknya itu dari HP ini. Ya, oleh sebab itu HP, kalau ada godaan dari HP ini, ya ini dari kiri ini ya, harus tahu ini jalur kiri. Ya jangan diikuti ya. Ini di khailik dengan, kalau diistilahkan itu dengan kavaleri ya, kavaleri itu termasuk membuat bom, membuat apa yang bisa menembak dari jarak jauh, itu adalah termasuk bi khailik. Tapi yang lebih jauh lagi yang tidak terasa ini ya, HP. Itu makanya apa namanya, salah satu sabda Rasulullah SAW, salah satu godaan Dajjal nanti ketika datang akan datang pada setiap kota akan didatangi. Nah ini HP ini sudah datang di setiap kota ya. Di hutan nggak ada HP ya. Pulsa, saya pernah ke Papua, nyari pulsa susah gitu ya. Jadi nyari sinyal susah, harus cari ke yang, atau kalau datang ke sana ada yang pakai provider apa gitu. Nah ini sudah datang ya. Jadi bikhoiliknya itu dengan alat ini HP ya. Jadi godaan Dajjal itu ada yang menerjemahkan sebagai fisik datang di setiap kota, tapi ada yang menerjemahkan secara ini ya, secara real, bukan fisik, tetapi ada walaupun fisiknya. Nah ini HP ini termasuk bagian ini, keluarnya sinyal ada ini. Nah nanti kalau adik-adik buat konten, jangan kontennya setan ya. Jangan kontennya setan, harusnya konten yang baik, konten yang benar. Jadi konten setan itu, ya itu termasuk menjadi temannya setan. Nah, kemudian satu lagi warojilik. Warojilik itu diterjemahkan dengan berjalan kaki. Nah, berjalan kaki nanti setan itu, jin atau manusia, datang ke kita masing-masing, ya. Kalau di terjemahan itu ada yang menyatakan sebagai infanteri. Jadi godaannya itu datang langsung kepada kita sebagai manusia atau sebagai jin dengan memberikan was-was, datang langsung kepada kita ya. Kalau kita sudah melihat HP yang buruk gitu ya, belum kena juga gitu ya, datangnya langsung gitu ya, digoda dengan was-was. Wah ya, bagus itu gini gitu ya. Ada pernah merasakan gitu nggak? Sering. Nah itu godaan setan ya, menimbulkan was-was. Setelah was-was nanti ditarik terus ke kiri. Nah itu ciri dari cara setan menggoda ya, baru ciri ya. Nah terus kemudian yang terakhir dikatakan wasyarikhum bil amwal wal auladi wa idhum ya. Jadi caranya ya, setelah dengan cara-cara yang tadi, kita diminta dia diperbolehkan bersyarikat ya, bergabung ya, bersatu dengan harta ya, wasyarikum bil amwal. Nah, jadi nanti yang menjadi iming-iming senjata dia adalah amwal, jadi harta ya. Harta ini sesuatu yang terkait sama apa yang menyenangkan hawa nafsu. Jadi kita pintu masuk setan itu adalah hawa nafsu tadi. Makanya tadi begitu ada informasi, kalau masuk ke hawa nafsu pasti untuk kepentingan diri sendiri ya, amwal ya, amwal. Mungkin termasuk di situ bisa jadi jabatan ya, apalagi jabatan sekarang ini diperebutkan, tujuannya adalah untuk mendapatkan harta ya. Ya ideologinya adalah asal jadi pejabat, asal jadi presiden, asal jadi begitu, itu sudah menunjukkan tidak bagus. Kalau yang betul itu ya ideologi yang kebenaran ya, ideologi kebenaran. Nah kalau tidak ya, nah ini yang berat satu lagi ya, wal aulad. Jadi dia juga bersarikat dengan anak ya. Nah, anak ini wakil dari apa-apa yang kita sayangi, apa-apa yang kita cintai ya. Dia bisa masuk ke dalam itu. Jadi yang digoda, kalau kita tidak kena digoda, maka dia akan menggoda orang-orang yang di sekitar kita yang kita cintai ya. Nah ini bahaya ini ya, ini bahaya. Jadi kita bisa bertahan, tapi kalau anak yang minta kadang-kadang berat gitu ya. Nah ini bagian penting harus kita perhatikan ya. Jadi
orang-orang yang kita cintai. Wal aulad ini memang orang tua paling menuruti anak. Tapi bisa jadi bukan aulad tapi juga orang tua ya, bisa juga gitu ya. Karena ini figur dari orang yang kita cintai. Ya. Yang paling banyak emang yang dari anaknya. Nah, kemudian setelah itu wa'idhum, dengan janji. Nah, janji. Nah, jadi janji itu wah nanti kalau melakukan begini kamu miskin nanti gitu ya. Kalau melakukan yang itu bisa kaya. Nah, janji dia ya. Dia janji aja munculnya itu dari kata-kata orang dan juga dari masuk ke dalam was-was kalau jin. Dulu ada teman saya ngaji ya, bareng ngaji gitu ya. Bareng ngaji. Tiba-tiba dia datang dengan muram sedih gitu ya. Kita tanya, kenapa kok sedih? Waduh, dia ini ya bisnis ya, ikut bisnis ya. Saya ditipu, dia bilang. Ditipu gimana? Nah, dia bilang saya habis ditipu gitu ya. Saya keluar uang 1M dijanjiin proyek, ternyata proyeknya nggak keluar, dia bilang. Nah, iming-iming tadi ya, kalau ini nanti akan dikasih proyek gitu ya. Tapi caranya kalau mengasih uang dulu kepada pejabatnya itu apa itu? Ya bukan ya, itu kan caranya nggak betul ya. Jadi, nah waktu itu juga sebelum itu juga pernah saya dengar dia mengatakan begini, kalau saya tidak ambil itu, saya takut nanti ya anak buah saya, pegawai-pegawai saya nggak dapat kerjaan, nggak makan gitu. Nah itu ditakut-takuti oleh setan ya tadi, ditakut bisautik tadi ya, dengan suara-suara ditakuti. Terus wa'idhum tadi dijanji-janji, kalau kamu tidak melakukan itu nanti nggak makan ini ya, anak keluarga, pegawai dan segala macam. Nah itu setan ya, setan, suara setan. Nah betul diambil sama dia, ngasih uang dulu 1M gitu ya, 1M nggak keluar proyeknya. Nah sama dengan saat ini sudah ada mulai suasana politik gitu ya. Nanti kasihan itu para apa namanya, ada caleg, ada calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden akan menghadapi hal yang sama. Dulu pernah saya kena batunya ya, ada teman saya, dia datang kepada saya minta proyek gitu ya. Saya kebetulan lagi mengerjakan satu proyek lumayan besar ya. Ada 2 orang datang. Proyek dulu saya ceritakan ya, ini buat yang baru. Terus akhirnya proyek itu saya bagi 3. Saya yang paling sulit, yang satu saya kasih, yang satu saya kasih lagi, yang 2 orang saya kasih. Yang satu betul dikerjakan, yang satu disupkan sama dia, uangnya diminta dulu ya. Nah karena dia minta dulu, maksa dengan saya kasih dulu, disupkan, dia pergi. Akhir dari proyek saya dapat tagihan dari supplier, loh kok saya yang ditagih, saya bilang iya belum dibayar Pak. Wah gimana itu ya. Nah kalau yang seperti itu dipakai nyalek gitu ya, dipakai kampanye sama dia itu uangnya ya kan. Akhirnya dia nggak dapat juga ya. Jadi nah yang seperti itu ya, seperti itu tidak betul. Jangan melepas. Jadi proyek dia kalau dia lakukan dia pasti dapat untung ya. Dia pasti dapat untung, tapi dia mengejar sesuatu yang ingin lebih lagi gitu ya, ingin lebih lagi, disupkan tapi tidak dibayar penuh ya, sayang. Kebagian ini. Nah yang seperti itu ya. Jadi oleh sebab itu maka janji itu menjadi bagian. Jadi kita diberi janji atau ditakut-takuti ya, ditakut-takuti. Nah, kalau tidak diambil nggak dapat proyek ya. Nah kemudian diingatkan oleh Allah. Ya, wa ma ya'uduhumus syaitanu illa ghurura. Padahal janji-janji setan itu adalah ghurur, ya, sesuatu tipuan, ya, tipuan. Itu tipuan. Mungkin ada yang betul ya, ada yang janji, wah nanti saya kasih proyek, ada yang juga dikasih. Mungkin kejadian dia ngasih uang dulu terus dapat proyek itu mungkin pernah terjadi berkali-kali ya, sampai 1M dia berani gitu ya. Nah mungkin itu kalau proyek 1M barangkali proyeknya mungkin sekitar 10M atau 20M atau 50M gitu nggak. Tapi nanti kalau proyeknya sudah triliunan yang dikasih
wah udah puluhan miliar mungkin, atau mungkin ratusan miliar yang keluar. Nah yang begitu, kalau sudah terlanjur begitu maka berat ya. Makanya dikatakan itu semua adalah ghurur, itu adalah tipuan dari Allah, dari setan. Nah kemudian Allah mengingatkan lagi, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, tapi sungguh untuk hambaku, yang taat ya. Nah jadi gini, kalau di dalam Al-Quran, kalau manusia disebut dengan hamba sebagai abid, itu biasanya ininya baik ya, konotasinya baik, orangnya baik. Jadi kalau sudah abid di situ hamba, berarti dia taat ya, dia taat. Maka tidak ada kemampuan untuk menggoda dia, tidak ada bisa menggoda dia ya. Nah, jadi kuncinya menjadi hamba yang soleh ya, hamba yang baik, hamba yang patuh. Hamba yang patuh itu yang kita sebut dengan takwa ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, insya Allah setan tidak akan masuk. Tapi ditekankan lagi di dalam ayat berikut, wa kafa birobika wakila. Kafa, apa itu kafa? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah, gitu ya. Sempurna. Ya sempurna. Kalau di tafsir lain dikatakan tidak meninggalkan sedikit pun yang ya. Jadi kalau ada haram yang sedikit pun tidak akan diambil. Sempurna, dia tidak akan ideal ya. Kalau melaksanakan perintah Allah ideal, tidak sekecil pun ditinggalkan, tidak sekecil yang haram pun dilakukan. Itu kafah ya, kafah. Makanya di ayat itu kan itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Khulu fisilmi kafah. Kenapa yang dipanggil orang beriman? Kalau orang kafir ya nggak akan ngikut ya, makanya dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah ya. Jadi dulu ada yang bertanya begini, kenapa? Karena khulu fisilmi, silmi itu dari Islam. Tapi kenapa orang beriman kalau disuruh Islam? Padahal di ayat yang lain mengatakan bahwa Islam, iman, ihsan kan gitu ya. Ada yang bertanya, kenapa kok di sini kok seperti mundur Islam? Bukan, maksudnya Islam silmi di situ adalah aturannya. Ya. Penuhi aturan Allah, penuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan hindari apa-apa yang dilarang oleh Allah secara kafah. Begitu maksudnya ya. Bukan masuk Islam, dia sudah masuk Islam sudah pasti sudah beriman. Tapi ini tingkatannya adalah untuk agar tidak digoda oleh setan, agar tidak digoda setan. Wa bi rabbika wakila. Ya. Nah itu kira-kira untuk sementara yang saya sampaikan. Nah, silakan kalau ini ada yang bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya Pak. Kalau misalnya dalam hati kita itu ada rasa was-was tentang masa depan misalnya, sehingga timbul keinginan misalnya untuk mencari materi atau cuan gitu misalnya Pak, sehingga jadi inginnya tuh cuan untuk taraf kehidupan yang lebih baik gitu. Apakah itu termasuk godaan setan, dan ataukah sebaiknya kita bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang ini? Jadi kembali kepada ini ya, di Riyadhus Shalihin yang hadis pertama ya, inna amalu binniyah ya. Tergantung dari niatnya. Kita itu ya, kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat kaya banyak ya, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ya. Jadi yang penting itu bukan begitu. Jadi kaya, rezeki itu pemberian Allah. Jadi itu mungkin sudah ada dari takdir Allah bahwa kita akan rezeki itu ada porsinya ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau memang kita mendapatkan takdir baik oleh Allah menjadi orang kaya, ya kita akan kaya. Tapi yang penting itu bagaimana kita mencari kekayaan itu, dan untuk apa kekayaan itu yang paling penting ya. Bukan kalau kita ingin
ya boleh saja, tapi carilah dengan cara yang halal, yang dipakai setelah kita dapat dipakai untuk yang kebaikan, yang bermanfaat, kan begitu ya. Nah itu kuncinya, bukan dapat lagi ingin lagi, nggak apa-apa ingin lagi, tetapi nah begini, ada satu lagi, niat. Kalau kita misalnya ya tadi ya, kalau saya pakai cerita dari teman saya dapat proyek, kalau dapat proyek itu niatkan juga bahwa sebagian keuntungan itu adalah untuk dipakai untuk jalan fisabilillah ya, entah menyantuni fakir miskin, memberi ke keluarga, atau untuk kesejahteraan masjid. Nah itu harus ada. Nah itulah yang menyebabkan niat kita itu tidak hanya tadi seperti godaan dari belakang, tidak semuanya untuk dunia ya, tidak hanya untuk dunia, tapi juga untuk ke depan, untuk akhirat. Nah kalau sudah begitu nggak apa-apa. Nah ini Pak Surya ini banyak pengalaman begitu ya, ikut proyek begitu. Tapi diniatkan bahwa tidak hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat ya, akhirat. Malah sebetulnya kita itu apapun yang kita lakukan itu harusnya tujuannya adalah akhirat ya. Ya di dunia ini hanya sebagai tempat lewat saja, jadi tidak harus ini, dan tidak perlu ragu melakukan itu, asal tadi dijalankan dengan benar, tidak melanggar aturan Allah, dipakainya manfaat untuk kepentingan hari akhir. Ada lagi? Ya. Izin tanya Pak, misalnya Pak, kan tadi kalau misalnya dosanya Nabi Adam kan tidak disengaja misalnya, termasuk kalau misalnya ngacu ke keturunannya banyak, nanti kita semua Pak, misalnya kita semua contoh salah satu ambil misalnya kita antara disengaja atau tidak disengaja kita meninggalkan sholat sehingga tertinggal gitu. Nah itu hukumnya bagaimana ya Pak? Kalau misalnya ada yang sebagian mengatakan kafir, ada yang sebenarnya kamu mengatakan selama dia meyakini kalau sholat itu wajib ya berarti enggak gitu. Nah itu Pak yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih Pak caranya kalau misalnya ada perasaan kita pengen mengkodok sholat, misalnya kan kita tahu ketika satu kali kita meninggalkan sholat dosanya 40 tahun misalnya, 40 tahun di akhirat jadi ketika kita mungkin ada perasaan sengaja atau tidak sengaja kita meninggalkan sholat. Nah cara solusi untuk dari was-was itu aja tuh kayak gimana sih? Baik ya, jadi kalau kafir atau tidak kafir termasuk yang saya terangkan tadi ya. Kalau dia sampai mengatakan tidak salah tidak apa-apa, nah itu masuk dalam kufur ya. Tapi kalau dia masih ini saya dosa ini, nah itu kalau masih merasa dosa tidak termasuk kafir ya, dia zalim ya terhadap dirinya sendiri ya, berarti kurang baik. Nah untuk qada saya belum, jadi qada yang pernah dilakukan Rasulullah SAW itu pada waktunya ya, jadi Rasulullah SAW pernah di dalam pulang dari perjalanan sampai malam gitu, terus kemudian tidur kan, terus kemudian Bilal mengatakan ya Rasulullah biar aku yang jaga kan begitu. Ternyata Bilal ketiduran juga kan ya. Nah terus ternyata bangun pada saat matahari sudah terbit. Apa yang dilakukan qada Rasulullah SAW adalah dilakukan sholat pada saat itu juga ya. Pada saat itu juga. Nah tapi memang ada ulama-ulama yang menganjurkan mengqada sholatnya. Tapi saya khawatir kalau sudah kebiasaan begitu meninggalkan nanti saya qada, takutnya begitu lagi ya. Padahal sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Saya tidak pernah menemukan ada hadis yang kata, kalau ada dia pernah menemukan tentang hadis qada, saya belum pernah menemukan. Nah kalau yang betul itu yang pernah saya temukan ya taubatan nasuha ya. Taubatan nasuha itu menyesali itu, terus kemudian tidak mengulanginya lagi kan begitu ya, tidak mengulanginya lagi, terus kemudian setelah itu menutup dengan kebaikan ya. Kalau itu kesalahannya dilakukan bukan sholat ya, tapi ya ada hak orang lain ya, hak orang lainnya dikembalikan. Jadi itu kira-kira, jadi bukan ini. Nah kalau bagaimana menghilangkan was-was yang muncul ya, kalau tadi kan
kafah, harus kafah. Begitu ada kelihatan sekecil apapun, begini, kalau kita sudah bisa meninggalkan yang besar, ya, yang kecil belum tentu. Nah, tapi kalau kafah itu mulai yang besar, yang agak besar, yang sedang, ya, yang agak kecil, yang kecil, semuanya ditinggal kalau yang buruk-buruk. Ya. Nah, itulah kafah. Nah, perjalanan kita untuk menuju kafah memang tidak ujuk-ujuk ya, tetapi harus latihan. Saum itu termasuk salah satu melatih untuk meninggalkan hal-hal yang haram, ya, karena yang halal saja dibatasi, apalagi yang haram, kira-kira begitu. Ya, jadi kita harus lebih selektif di dalam itu. Ya. Jadi tidak ikut di dalam semua ini. Itu yang pertama. Jadi hidup dengan kekuatan pribadi untuk kafah. Yang kedua, masuklah di dalam lingkungan yang baik, ya. Baik. Di dalam hadis dikatakan, carilah sahabat, teman yang ketika engkau melihatnya engkau ingat Allah. Nah, begitu. Ya, kalau sudah mendapatkan teman-teman yang seperti itu, ya, yang insya Allah akan lebih mudah. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita masuk di dalam lingkungan yang ya begitu ya, yang lingkungan yang agak jauh dari Allah, kita melihat dia lupa Allah. Nah, ini yang berat itu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Carilah pergaulan yang baik. Insya Allah kita mudah. Ada lagi? Sudah? Ya, silakan. Ingin nanya ini Pak, di hikmahnya gitu Pak, di Quran surat Al-Isra ayat 63 itu kan Allah berfirman gitu ke iblis, jadi diizinkan untuk menggoda manusia. Yeah. Kira-kira hikmahnya Allah mengizinkan iblis untuk menggoda manusia itu apa? Kenapa sama Allah tuh nggak kayak dilarangnya gitu? Ya. Jadi gini, Allah memberikan surga macam-macam. Ada surga yang paling baik, ada yang surga pas-pasan gitu ya. Nah, dengan demikian akan terlihat kualitas manusia yang bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Nah, sehingga dengan demikian, dengan bertingkat-tingkat itu manusia mengejar yang tertinggi. Itu yang pertama ya. Karena dengan begitu ada proses seleksi. Yang kedua, sebetulnya begini, Allah ingin menunjukkan bahwa manusia itu tidak berdaya. Jadi maksudnya begini, yang kuasa itu adalah Allah. Ya. Nah, fenomena ada godaan setan. Ya. Nah, kalau manusia bersalah, nah itu dia akan pasti menyesali dan kemudian dia meminta maaf. Proses itulah sebetulnya dia proses merendahkan dirinya kepada Allah lebih tinggi daripada kondisi sebelumnya. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa Allah lah Maha Pengampun, ya, Allah Maha Pengampun, dan itu diberikan. Jadi dengan demikian maka dia bisa mengejar yang lebih baik lagi. Nah, kemudian yang ketiga, ya biar dunia ramai ya. Nah, ini variasinya beraneka ragam ya, beraneka ragam. Nah, ini sunatullah sudah dibuat begitu. Kita dibuat bisa berkawan, bisa bermusuhan juga. Nah, ini bagian daripada sunatullah yang dibuat seperti itu. Jadi di kalangan binatang juga sama. Ada binatang buas, ada binatang yang jinak, gitu ya. Ada yang berbisa, ada yang tidak. Ada yang ngasih madu, ada yang ngasih racun. Semuanya ada. Dan semuanya itu diminta manusia untuk berhati-hati ya, agar lebih waspada. Dan dengan demikian itulah yang menyebabkan manusia kreatif dan mau belajar. Nah, itu bagian salah satunya, mendorong manusia untuk terus belajar. Kita tidak bisa membayangkan zaman dulu ya, Nabi Adam yang belum ada teknologi sama sekali, sekarang sampai kondisi sekarang. Nah, itu salah satunya tantangan. Bahkan ada yang penafsir yang mengatakan sebetulnya kadang-kadang kita itu ditolong sama orang-orang jahat ya. Maksudnya begini, wah, misalnya ada proyek yang nilainya kecil gitu ya, keuntungannya kecil, kalau kita hitung nggak ada ini. Terus ada yang nakal gitu ya, dia mau saja gitu ya, tapi dengan kondisi yang amburadul gitu ya, ya walaupun tidak baik dia lakukan, tapi proyek itu jadi ada fasilitas. Ada yang mengatakan begitu ya. Jadi tapi itu sebetulnya tidak bisa dicontoh. Tapi maksudnya ada. Jadi kadang-kadang juga ada yang begini. Kita bermusuhan, tapi dia itu orang yang kuat.
Nah, kemudian ada kejahatan yang mau menusuk dari belakang atau dengan ini. Nah, akhirnya kejahatan itu kalah juga oleh kejahatan yang lain. Nah, begitu ya. Bisa jadi begitu. Itu hikmah-hikmah yang lain di balik itu. Gitu ya. Ada lagi? Sudah? Baik, kalau sudah kita tutup dengan tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.